Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam beberapa menit ke depan saya akan merefleksikan terkait dengan keislaman, keimanan dalam filsafat sejarah Dr. Ali Syariati. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Islam itu satu sisi dia berisikan ajaran tauhidan, di sisi yang lain bahwa Islam itu sebagai sebuah jalan, sehingga kita mengatakan bahwa Islam itu ada orang-orang yang di dalamnya berjalan dengan sebuah keyakinannya. Maka iman dan Islam itu pasti dua hal yang sulit untuk kita pisahkan. Tentu itu adalah hal-hal yang sifatnya teoritis, hal-hal yang sifatnya subjektif atau bisa katakan argumentatif, ya, argumentatif intuitif. Tapi yang lebih mendasar dari itu adalah berkaitan dengan sebuah tanggung jawab sejarah. Bagaimana iman itu berada pada proses sejarah manusia, dan bagaimana Islam juga berada pada kesejarahan manusia. Jadi iman dan Islam itu kita letakkan pada sejarah, karena iman juga berkonsekuensi pada kemanusiaan, dan Islam juga adalah jalan, satu bentuk wadah untuk merumuskan, merealisasikan perjuangan kemanusiaan. Maka Islam dan iman itu akan berjalan bersama dalam filsafat sejarah. Kalau kita melihat filsafat sejarah, bukan hanya sekedar fenomena-fenomena, karena tidak setiap fenomena itu dikatakan sebagai sejarah. Namun peristiwa sejarah adalah peristiwa yang dikehendaki, peristiwa yang disadari, peristiwa yang berasal dari ruang jiwa manusia yang terbentuk, terrealisasi pada masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat antara iman, pasti berkaitan dengan tauhid. Islam juga adalah jalan menuju tauhid atau wadah ketauhidan. Sedangkan sejarah juga adalah satu realitas yang punya tujuan tersendiri yang tidak terpisahkan, karena dia adalah sebagai sebuah realitas. Dia sebagai sebuah realitas, sebagaimana realitas pada umumnya. Maka tujuan sejarah itu pasti ada akhirnya, dan akhir dari sejarah itu yang harus kita ungkap pada pertemuan hari ini. Melihat aspek sejarah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat cara pandang, misalnya Syariati merumuskan bahwa sejarah itu adalah hasil proses dialektika, hasil proses dialektika kontradiktif, ya, yang nyata.
kebaikan dan keburukan itu adalah hal yang objektif dalam realitas. Dinamika itu terjadi dalam kesejarahan kita karena memang ada pertarungan, ada baik, ada buruk, ada suka tidak suka. Misalnya kita saja, kalau kita itu berada pada zona nyaman, maka kehidupan ini tidak mengalami sebuah perkembangan atau percepatan. Orang-orang yang biasa hidup dalam zona nyaman itu orang-orang yang hidup dalam sebuah tempurung, katak dalam tempurung, sehingga dia tidak mampu mengeluarkan, mampu menciptakan sebuah perubahan yang secara progresif atau bisa katakan secara brutal dalam menciptakan sejarah manusia ini. Karena sejarah itu adalah realitas tersendiri, maka dia akan berjalan dengan bahasanya. Tanpa manusia mau hidup dan menggerakkan sejarah, dia itu deterministik. Jadi sejarah juga punya tujuan sendiri, dia akan berjalan dengan sendirinya. Maka orang-orang yang berada dalam kesejarahan tanpa sadar, maka dia akan digilas oleh sejarah. Sejarah itu adalah proses kontradiksi antara tesa antitesa, atau dia menurunkan sebuah tipologi berpikirnya bahwa Habil dan Kabil. Seringkali individu yang tidak merasakan, tidak menyadari atas kontradiktif ini dalam sejarah, dia menjadi manusia idiot, manusia yang kaku dan jumut, manusia yang menjadi korban sejarah, korban gerakan manipulatif. Habil ini banyak, manipulatif Kabil ini banyak. Jadi seringkali individu itu menjadi korban dalam perjalanan sejarah. Karena sejarah itu kontradiktif antara baik buruk. Habil dan Kabil sebagai sebuah tipologi sejarah yang dijelaskan Ali Syariati. Maka sekiranya individu itu tidak menyadarinya, maka dia akan menjadi korban dalam sebuah pergerakan sejarah. Misalnya contoh saja, kita seringkali disuruh senior-senior kita pergi demo tanpa alasan yang jelas. Tanpa kita sadari, kita mengatakan ini perjuangan, ini jihad fisabilillah. Tapi ternyata tidak. Kita hanya masuk pada ruang pertarungan itu yang tanpa kita sadari, sehingga kita juga tidak mampu menentukan sebenarnya kita di pihak Habil ataukah Kabil. Karena Habil itu pasti teomorfisnya itu juga jelas, Kabil juga teomorfisnya juga pasti jelas. Hari ini mungkin saya berbicara tentang sebuah tipologi Kabil yang baik, persaudaraan dan lain sebagainya. Di satu sisi Kabil itu jahat, ya, bisa berlaku pada siapa saja. Pada pentas sejarah ini, dua figur ini yang selalu bermunculan, selalu ada dan objektif. Jadi perang dalam sejarah itu perang antara Habil dan Kabil yang itu objektif. Kita bisa melihat Indonesia kita hari ini, kita bisa melihat negara kita, masyarakat kita. Sejarah yang kita bisa baca, tidak ada bilang sejarah dalam dunia Islam, sejarah dalam dunia peradaban itu sejarah yang berjalan mulus tanpa ada sebuah wajah topeng Kabil dan wajah topeng Habil. Maka kontradiksi-kontradiksi dalam sejarah Habil dan Kabil itu adalah fenomena jati diri kesejarahan yang
akan terus terjadi hingga akhir